Hai sahabat tanah air. Kamboja, sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu sarang judi online terbesar di dunia, tidaklah muncul secara tiba-tiba. Selama bertahun-tahun Kamboja terpuruk dalam derita kemiskinan dan luka sejarah yang mengerikan. Negara ini adalah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang tidak pernah benar-benar lepas dari trauma sejarah genosida di era Khmer Merah, yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979. Saat itu sekitar 1,7 hingga 2,2 juta jiwa, atau seperempat dari total populasi melayang dalam salah satu kekejaman paling brutal dan terkejam dalam sejarah manusia. Dari beragam peristiwa yang telah dilalui, Kamboja berada pada kerusakan dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Ketika dunia bergerak maju kala itu, Kamboja tertatih-tatih dan nyaris terlupakan. Agar bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk, pemerintah Kamboja menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Maka pada tahun 1995 judi kasino dilegalkan untuk warga negara asing, di mana ini menandai awal mula bagi perkembangan industri perjudian di Kamboja. Seperti apa perjudian yang berkembang sangat pesat di Kamboja yang dikuasai para elit dari Cina? Mengapa bisa sebebas itu? Tetap tonton sampai akhir video kami agar tak salah paham. Pada tahun 1995 judi kasino dilegalkan untuk warga negara asing, di mana ini menandai awal mula bagi perkembangan industri perjudian di Kamboja. Ternyata warga Kamboja sendiri dilarang berjudi di kasino domestik berdasarkan Undang-Undang tahun 1996. Maka pada awal tahun 2000-an, Kamboja masih memiliki salah satu GDP per kapita terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya sekitar $300 per tahun. Sebagian besar rakyatnya masih hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup pada pertanian subsisten. Namun segalanya berubah drastis ketika Cina melihat potensi besar yang dimiliki oleh Kamboja. Bukan dari sisi pariwisata, bukan pula dari sumber daya alamnya, melainkan dari sektor yang jauh dari sorotan, yaitu judi online. Kamboja yang berbatasan dengan negara-negara tetangga yang melarang perjudian seperti Thailand dan Vietnam membuat Kamboja menjadi tujuan wisata judi yang menarik bagi warga negara-negara tersebut. Di samping itu, pemerintah Kamboja menawarkan insentif besar bagi investor asing di sektor perjudian, termasuk pajak yang rendah serta aturan hukum yang longgar. Ditambah lagi, biaya tenaga kerja di Kamboja adalah salah satu yang paling rendah di Asia Tenggara. Yang ini sangat memungkinkan bagi operator judi online untuk mempekerjakan ribuan staf, mulai dari teknisi, desainer, hingga customer service, dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain. Maka pada tahun 2019 misalnya, upah minimum pekerja di Kamboja hanya sekitar $182 per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang mencapai $300 atau Malaysia yang sekitar $400. Kombinasi faktor yang menggiurkan ini membuat Kamboja menjadi lokasi yang menarik bagi perusahaan judi online. Oleh sebab itu, tidak butuh waktu lama, kota pesisir seperti Sanokville yang dulu menjadi surga bagi para backpacker berubah menjadi pusat perjudian yang dibiayai oleh pengusaha Cina. Dengan cepat, kota pesisir ini berubah menjadi miniatur Makau, dengan puluhan kasino megah yang menjulang di langit-langit kota. Pada tahun 2010-an, kota pelabuhan Sihanoukville menjadi pusat perjudian darat yang berkembang sangat pesat. Kota ini mengalami ledakan investasi dari Cina yang sangat tertarik pada potensi kasino dan perjudian online. Banyak perusahaan Cina mendirikan kasino di wilayah ini untuk melayani pemain dari negara mereka, di mana perjudian sendiri dilarang di Cina daratan. Pada tahun 2015 terdapat 75 kasino yang beroperasi di Kamboja, yang menghasilkan pendapatan sekitar $29 juta bagi pemerintah dalam 9 bulan pertama tahun tersebut dan sekitar $2 miliar untuk operator kasino. Kemudian antara tahun 2016 dan tahun 2018, investasi Cina di sektor perjudian Kamboja meningkat dengan drastis, terutama melalui beberapa perusahaan teknologi yang mendirikan platform perjudian daring. Hingga tahun 2019, sekitar 90% dari bisnis perjudian di Kamboja dimiliki atau dikendalikan oleh investor Cina.
Pengaruh Cina juga terlihat dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah yang dipadati oleh kasino. Banyak gedung pencakar langit dan hotel mewah yang dibangun oleh investor Cina, menunjukkan bahwa perjudian bukan hanya menjadi sarang bisnis tetapi juga memberikan keuntungan signifikan untuk sektor konstruksi. Pada tahun 2019, terdapat lebih dari 230 kasino berlisensi di Kamboja, dengan sebagian besar beroperasi di Poi Phet, Phnom Penh, dan Sihanoukville. Di samping kasino, perusahaan-perusahaan Cina juga memanfaatkan prasarana digital Kamboja untuk mengoperasikan situs judi yang menargetkan pasar internasional, termasuk negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina yang melarang perjudian online. Pada tahun 2019, judi online dari Kamboja menghasilkan pendapatan sekitar 4 miliar dolar, yang sebagian besar berasal dari pasar luar negeri. Berdasarkan laporan pemerintah Kamboja, judi online telah menarik investasi asing senilai miliaran dolar dalam 1 dekade terakhir, membantu mengangkat GDP negara dari 6,29 miliar dolar pada tahun 2000, menjadi lebih dari 26 miliar dolar tahun 2022. Tentu saja, industri perjudian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kamboja. Kasino-kasino besar membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari dealer hingga staf pendukung. Ditambah lagi pajak dari industri perjudian menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah. Kendati demikian, ketika bisnis perjudian online berkembang dengan pesat, Kamboja mengalami lonjakan kejahatan seperti penculikan, pemerasan, dan perdagangan manusia. Banyak pekerja migran dari negara lain, termasuk dari Indonesia, terjebak dalam penipuan pekerjaan di perusahaan judi online yang tidak berlisensi. Sebagaimana umum diketahui, judi online di Kamboja bukan sekedar meja virtual dan taruhan. Industri ini telah berubah menjadi jaringan kompleks yang sering melibatkan perdagangan manusia, kerja paksa, serta penipuan massal. Pada tahun 2019 misalnya, jumlah laporan kejahatan di Sihanoukville meningkat hingga 200% dibandingkan tahun sebelumnya. Ribuan pekerja asing terutama dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan IT di Kamboja. Namun setibanya di sana mereka justru dipaksa untuk bekerja di perusahaan judi online, mengelabuhi korban melalui penipuan skema investasi. Pada tahun 2022, organisasi hak asasi manusia melaporkan terdapat ribuan pekerja migran yang dipaksa bekerja di sektor ini. Kasus penyiksaan, penghilangan nyawa, dan eksploitasi menjadi cerita yang sering terdengar dari balik layar industri ini. Dan tragisnya, mereka yang gagal mencapai target akan disiksa secara fisik atau dijual ke perusahaan lain. Laporan menunjukkan bahwa beberapa pekerja bahkan dijual seharga 3.000 hingga 10 dolar per kepala. Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah berusaha menangani masalah ini dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan kerjasama dengan Kamboja untuk menangkap operator judi online ilegal. Namun tantangan besar tetap ada karena perbedaan yurisdiksi dan regulasi. Ketiadaan perjanjian ekstradisi dalam beberapa kasus menyulitkan pemerintah untuk menangani para pelaku yang beroperasi di luar negeri. Selain itu, meskipun pemerintah Kamboja memberlakukan larangan perjudian online pada tahun 2019, tetapi masih banyak operator yang beroperasi secara ilegal atau berpindah ke lokasi yang sulit untuk dijangkau oleh penegak hukum. Kota Sihanoukville menjadi epicentrum dari kisah kelam ini, di mana dalam waktu singkat kota ini berubah menjadi surga bagi investor Cina, namun di sisi lain menjadi neraka bagi penduduk lokal. Kasino menjamur di setiap sudut kota, menggantikan rumah-rumah penduduk dengan bangunan beton raksasa. Keuntungan yang menggunung dari bisnis judi online, kenyataannya lebih banyak dinikmati oleh investor asing serta elit lokal. Sementara masyarakat kecil tetap terjebak dalam kemiskinan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, lebih dari 30% penduduk masih hidup dengan kurang dari 320 dolar per harinya. Ini artinya meskipun perjudian telah meningkatkan PDB Kamboja melalui pajak dan lapangan kerja, akan tetapi ada dampak sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal.
Banyak warga lokal Kamboja merasa tersingkir akibat lonjakan harga properti dan biaya hidup yang tinggi akibat tingginya investasi asing. Dengan demikian, Kamboja kini tengah berdiri di persimpangan jalan, yaitu mencoba menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan sosial yang ditinggalkan oleh judi online. Pengawasan yang lemah dan korupsi di tingkat pemerintahan memungkinkan perusahaan judi online untuk terus beroperasi dengan modus yang lebih tertutup. Organisasi kejahatan terorganisir internasional kini memanfaatkan celah ini, membuat hal tersebut semakin memperburuk reputasi Kamboja di mata dunia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.